Saya seorang karyawan di Kanada. Ya, UMR Kanada itu sebulan kurang lebih 30 juta. Itu UMR di Kanada. 30 juta sebulan. Beda dengan Indonesia ya, 5 juta. Nah, sebagai UMR 30 juta sebulan di Kanada, kami, para bangsawan, bangsanya karyawan, punya impian penghasilan 70 sampai 100 juta sebulan. Nah, itu impiannya kami, para karyawan. Ya. Maka dari itu, orang yang jalankan bisnis Atomi, kebanyakan cuma mau sampai 70 sampai 100 juta. Kata Mister Park, itu salah. Kenapa? Karena semua orang tujuannya ke situ. Ya, semua menuju ke situ. Tapi di atas 100 juta, itu jarang orang mengejar ke sana. Saya pernah cari di Google, ya, statistik orang yang penghasilan di atas 1 miliar setahun, itu nggak sampai 20%. Satu dunia. Itu yang penghasilan 1 miliar setahun. Ya. Di atas itu, 2 miliar, itu lebih sedikit lagi, nggak sampai 5%. Apalagi yang penghasilan 1 miliar, nggak nyampe 0,1%. Maka dari itu banyak orang yang berhenti sampai di sini. Ah, terlalu muluk-muluk lah. Makanya waktu kita ketemu masalah, berasanya apa? Ya ngapain kalau cuma buat 30-70 juta atau ya 100 juta kayak saya. Toh saya kerja juga segitu. Toh saya nggak gila-gilaan di Atomi juga kerjaan saya juga segitu. Ya. Apalagi Anda yang penghasilan UMR gitu. Ya, 10 juta juga udah bagus gitu ya untuk menyambung hidup. Nah, makanya karena impian kita terlalu kecil, akhirnya masalahnya kan sama kan? Masalah seorang imperial yang penghasilan 1 miliar waktu dia jalankan bisnis Atomi, itu kan sama dengan Anda. Samanya apa masalahnya? Penolakannya sama, ya. Dikucilin keluarga teman juga sama, diusir orang mungkin lagi berserang juga sama. Apa yang membedakan mereka terus maju? Karena impian mereka jadi Imperial Master penghasilan 1 miliar. Kenapa bikin Anda mundur? Karena impian Anda cuma 10 juta sebulan. Ngapain capek-capek 10 juta sebulan kayak gini ditolak sana sini. Suami istri kerja juga saya bisa dapat 10 juta, 2 UMR. Ya kan? Makanya banyak orang berhenti di Atomi karena impiannya terlalu kecil. Itu doang. Kalau impian Anda semua di sini bilang 1 miliar, Anda semua harusnya gila-gilaan. Kalau nggak ketemu orang kayak saya dulu, komitmen saya apa? Tekad saya waktu saya menetapkan impian saya, tekad saya apa? Komitmen saya setiap hari apa? Ketemu 20 orang sehari. Nggak ketemu lah. Bicarakan Atomi ke 20 orang sehari. Karena nggak mungkin saya ketemu orang. Saya sampai rumah aja udah jam 7, jam 8 malam. Makan beres-beres udah bisa sampai setengah 10 malam. Udah nggak mungkin ketemu orang di atas jam setengah 10 malam. Saya cuma bisa telepon orang di Indonesia. Komitmen saya berbicara kepada 20 orang baru setiap hari. Setiap hari, Bapak Ibu. Tidak ada satu hari saya nggak ngomong ke 20 orang. Ya. Maka dari itu, kalau kita serius mau di Atomi, impiannya dulu. Kebanyakan orang terlalu kecil impiannya. Ya. Yang kayak minggu kemarin saya bilang kan live skenario mungkin ada yang belum tercapai. Kalau persentasenya naik, nggak masalah. Ya, persentasenya kan dari 10% jadi 20%, 30%, nggak masalah. Tapi kalau nggak naik-naik udah 2 tahun, berarti itu impiannya terlalu jauh. Ya, itu harus diturunkan. Tapi waktu menuliskan live skenario ini, jangan rendah hati. Itu kan pesan Chairman Pak. Kita harus memikirkan, sampai kalau saya nggak tercapai, saya bisa gila. Ya, contohnya saya dulu, mau dapat kebebasan akan waktu, kalau saya nggak tercapai, saya bisa gila. Saya nggak mau kerja kayak gitu terus. Pulang pergi 4 jam, ya di kantor 8 jam, sampai rumah udah capek. Senin sampai Jumat, ulang kayak robot. Sabtu Minggu, ya kerjaannya cuman hangout sama temen. Bosen Bapak Ibu. Masa nggak bosen hidup kayak gitu? Kalau saya udah bosen, saya udah muak dengan kehidupan saya. Makanya saya harus bertekad, berkomitmen ngomong ke 20 orang sehari. Jadi impian ini Bapak Ibu, ini yang akan membakar kita, bukan motivasi saya, bukan motivasi leader yang di atas panggung. Jadi kalau kita masih menunggu, speaker yang hari ini nggak terlalu membakar, motivasinya nggak bagus, bagusan yang bulan lalu, Anda berarti nggak serius di Atom. Berarti Anda cuma cari motivator supaya Anda terbakar sebulan sekali.
Seharusnya Anda terbakar setiap hari. Kenapa saya mesti sukses di Atomi? Ya, kalau kita nggak pernah upgrade diri, udah pasti berkat nggak bakal turun. Saya sering kali banyak melihat orang yang hidupnya ya nggak berubah. Kenapa? Karena dia nggak upgrade diri dia. Sekarang gini lah, penghasilan kita nggak usah ngomong 1 miliar deh, misalkan 100 juta deh sebulan. Kalau kerja dia nggak seperti orang yang mau penghasilan 100 juta, layak nggak dia dapat 100 juta? Itu nggak beda dengan kita. Kalau kita nggak kerja seperti apa yang kita mau dapatkan 1 miliar sebulan sebagai imperial, terus toto dapat 1 miliar, itu member kita juga kesel. Sponsor gua nggak kerja apa-apa bisa dapat 1 miliar. Ngapain gua kerja keras? Ya. Jadi kita harus tunjukkan dulu kepada sponsor kita adalah seorang partner yang kerja keras gila-gilaan. Nah, ini sikap ini dituliskan di sini, ya. 1 dan 2 ini. Menetapkan impian, bertekad dan berkomitmen. Yang ketiga ini semua 1, 2, 3 ini untuk diri sendiri. Sebelum melakukan action keluar, ya. Itu cuma putar-putar di kita aja. Ikut SA, tulis life skenario, ya. Bertekad, berkomitmen, mungkin ini berserang yang udah nggak punya konteks lagi, ya Anda habiskan phone book konteks Anda bikin daftar nama baru, ini ulang-ulang untuk Anda sendiri. Ini baru berkutat kepada diri sendiri. Nah, baru mengundang orang ini, baru action pertama Anda. Belum jelasin bisnis loh. Mengundang orang ini kenapa Mr. Park taruh sebelum penjelasan bisnis. Saya sempat bingung. Setelah bikin daftar nama, kenapa nggak jelasin bisnis? Kenapa disuruh undang dulu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Mr. Park nggak taruh penjelasan bisnis dulu? Mr. Park bikin ini dia genius. Kenapa Mr. Park nggak taruh penjelasan bisnis, padahal kita kan mau cari pebisnis dong. Kenapa dia suruh undang orang dulu? Kan bisa kita yang jelasin. Kenapa kita suruh undang orang? Undang orang ini kan kemana? Ke seminar, ke Zoom, ke Success Academy. Ya, kenapa kita nggak langsung jelasin aja, nggak usah ngundang orang lah. Sini, langsung. Bikin daftar nama, langsung ketemuin, jelasin bisnis. Mr. Park nggak suruh seperti itu. Penjelasan bisnis belakangan setelah kita undang orang ke sana. Kenapa? Kebanyakan orang yang gagal, dia cepet-cepet penjelasan bisnis dulu sebelum ngundang orang ke seminar. Dia langsung seperti dia seorang profesor, ya ini member saya nih. Dia bilang, Atomi susah. Gue udah coba jelasin, mereka nggak mau loh. Nggak mau denger. Lalu saya bingung, loh, kamu kenapa nggak undang mereka ke seminar? Kenapa dijelasin? Mr. Park nggak suruh kamu jelasin. Apalagi dia belum pernah hadir ke Zoom. Member saya ini nggak pernah hadir Zoom. Dia coba-coba jelasin bisnis. Nggak ada yang mau ikut. Nah, itu kesalahan banyak orang di Atomi. Jangan sekali-sekali menjelaskan bisnis sebelum ngundang orang ke seminar. Kalau orang datang ke seminar lebih menarik. Yang ngomong lebih cakep, lebih ganteng, lebih pinter ya. Yang jelasinnya bisa lebih detail. Dan orang sukses lagi. Dia pasti cerita dong bagaimana sebelum dia di Atomi, bagaimana sesudah dia di Atomi. Dia akan kasih lihat perbedaannya. Mukanya beda, finansial mereka beda, kebebasan waktu mereka beda. Udah pasti lebih keren dari Anda. Jadi jangan coba-coba jelasin bisnis sebelum ngundang orang ke seminar. Nah, kalau kita udah sering ke seminar, kan udah belajar tuh, udah sering ke Zoom, sudah sering presentasi. Nah, boleh jelasin bisnis. Kalau Anda sudah mulai ada penghasilan yang bisa ditunjukkan kepada mereka. Kebanyakan mereka suka nanya, emang berapa sih penghasilan kamu? Ya kalau masih 1 kali sebulan masih malu lah ya. Tapi kalau udah jadi auto SM kan 25 juta nggak malu-maluin kan. Tunjukin aja. Ini loh penghasilan saya 25, kadang 40, kadang 50, kadang 60. Tunjukin. Ya, jadi mengundang orang itu sangat penting. Jangan berhenti di sini. Karena susah undang orang, Anda berhenti, udahlah susah ini bisnis. Selebihnya udah pasti Anda nggak akan jalan. Ya, makanya Mr. Park ini jenius sekali Bapak Ibu. Ya, ini semua langkah-langkahnya harus kita ikuti satu persatu. Anda yang baru jangan coba-coba jelasin bisnis.
Seandainya Anda mampu jelasin bisnis pun, kata Mr. Park, udah jangan jelasin. PPB, pura-pura bego. Itu pesan Mr. Park, bukan saya ngomong. Pura-pura bego nggak bisa jelasin, padahal Anda bisa jelasin. Kenapa? Supaya dia datang ke sana, wih keren banget ini ruang seminarnya, leader-leadernya ya bisa cobain produk dan seterusnya. Emang harus PPB, pura-pura bego, supaya orang hadir ke seminar. Kuncinya itu di seminar, Bapak Ibu. Ya harus undang orang terus sampai mereka hadir. Nggak ada cara lain. Kan seperti saya bilang, mau kasih dia makan traktir, silakan. Nggak rugi kok. Ibaratnya mau mancing, Anda perlu keluar umpan dulu, ya Anda wajib. Ya seperti itu. Ya mau pakai cara itu boleh, nggak mau culik orang juga boleh. Yang penting sampai orang duduk di seminar, biasanya mereka terbuka pikirannya setelah mendengarkan presentasi para leader. Sebenarnya Atomi nggak susah, Bapak Ibu. Ya, yang susah karena kita belum terbiasa. Itu doang. Kalau kita udah terbiasa ngoceh, kayak saya 20 orang sehari, buat saya nggak berat. Atomi itu nggak berat loh. Kalau buka bisnis, ya contohnya nih ya, saya punya saudara udah buka restoran 7 tahun. Dia rintis dari nol. Sejak COVID selesai, makin sepi. Akhirnya sejak tahun lalu dia harus tutup. Itu bisnis yang dia rintis dari nol. Nah, kalau orang rintis bisnis, pasti kan keluar modal dong. Modal renovasi restorannya, meja-mejanya, terus dapurnya. Itu semua modal kan? Kalau orang tutup, apa balik itu modal? Mana balik? Udah pasti hilang ratusan juta itu. Mungkin ya setengah miliar bisa kali ya. Tapi ya udah tutup mata karena udah minus setiap bulan. Sedangkan kita di Atomi, ruginya apa kita? Nggak ada loh. Misalkan nih, saya tiba-tiba nggak dapat penghasilan lagi di Atomi. Saya juga nggak rugi. Ya ruginya waktu saya aja di Zoom ngoceh kayak gini 2 jam. Itu doang. Ya. Selebihnya, saya nggak rugi apa-apa. Nggak ada modal yang saya suntik. Nggak ada yang namanya, kalau Bapak Ibu mau pinjam produk ke saya juga saya nggak punya. Saya cuma beli buat pakai sendiri. Ya, saya bukan stokis-stokis kayak MLM-er yang jual sono sini. Enggak. Saya cuma menghubungkan orang ke Atomi, beli sendiri. Ya, member saya, ya mereka beli sendiri. Nggak ada yang kontak-kontak saya mau beli ini, mau beli itu. Saya bilang, beli sendiri tante. Saya bukan penjual. Saya cuma penghubung tante ke Atomi. Itu doang. Jadi kalau ini aja udah bilang susah, udah deh, jangan coba-coba berbisnis konvensional kayak saudara saya. Yang udah keluar miliaran. Akhirnya bangkrut juga. Ya, setelah 7 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu, diatomi ini adalah peluang yang ibaratnya nih sekali seumur hidup. Kalau kita lewat ya udah lewat. Ya, misalkan Anda memutuskan untuk berhenti di atomi. Saya jamin Anda menyesal. Itu jaminan dari saya. Ya. Kenapa? Karena 30, nggak nyampe 30, mungkin 10 tahun dari hari ini, hidup makin sulit, Bapak Ibu. Kemarin bisnis preview udah saya tunjukkan kan, saham langsung drop berapa persen kemarin? 9%, langsung diberhentiin sama Bursa Efek Indonesia. Semua di mana-mana akan bilang resesi, inflasi, udah bukan inflasi lagi, namanya stagflasi. Tahu nggak stagflasi ada? Stagnan, ekonominya stagnan, nggak naik. Terus inflasi. Itu lebih parah dari inflasi, Bapak Ibu. Itu akan banyak PHK, akan banyak perusahaan yang akan tutup bangkrut. Ya, saya bukan nakut-nakutin. Anda boleh cek sendiri, baca berita. Ya, saya bukan penggemar berita, tapi itu berita kan muncul terus. Apalagi sejak Amerika keluarin tarif ke 180-an negara, Indonesia kena kan 30-an berapa persen itu tarifnya. Jadi 10 tahun dari hari ini, hidup nggak akan lebih mudah. Sedangkan kita nggak mau ngapa-ngapain. Udah diberikan peluang sama Mr. Park. Ini loh, produk berkualitas mewah, dijual murah, ada 600 produk, jalanin. Jalanin aja. Jangan bikin alasan ini, itu. Cari jalan bagaimana saya bisa jalanin. Jangan cari alasan untuk nggak jalanin. Udah nggak punya peluang lagi, kecuali kalau Anda punya peluang lagi yang lebih bagus dari Atomi, ya jangan jalani Atomi. Tapi kalau udah nggak ada pilihan lagi, satu-satunya itu ya itu Atomi, ya Anda harus
hidup dan mati di Atomi. Hanya orang-orang yang seperti ini yang akan sukses di Atomi. Sukses saya ngomong bukan penghasilan 2 juta ya. Sukses itu penghasilan di atas 100 juta. Jadi kalau Bapak Ibu mau penghasilan dari Atomi mulai dari 100 juta sampai 1 miliar, bergila lah. Ya. Menggila lah, karena penghasilan Anda sesuai kerja Anda. Anda gila, penghasilan Anda gila. Anda santai, penghasilan Anda santai. Apalagi Anda yang sudah punya bisnis partner, Anda santai-santai, bisnis partner Anda lebih santai dari Anda. Jangan dipikir bisnis partner Anda lebih gila dari Anda. Enggak. Selalu bisnis partner setengahnya kita. Kita gila, mereka setengah gila. Kita normal, mereka lebih santai lagi. Ya, saya yang udah gila aja, nggak semua orang gila kan? Apalagi saya santai. Ya, jadi kalau kita udah punya grup, jaringan kita udah punya bisnis partner, jangan sekali-kali santai. Anda santai, jaringan Anda langsung lebih santai dari Anda. Akhirnya, momentum yang Anda sudah buat, sampai Anda jadi SM nih misalkan, ya. Lalu Anda santai, capek nih habis jadi SM. Grup Anda lebih santai dari Anda. Akhirnya Anda mesti kayak orang dorong mobil yang udah mestinya bergerak, gara-gara Anda santai, mobilnya berhenti, Anda dorongnya mesti 2 kali lipat karena tenaga Anda udah capek. Ya, jangan sekali-sekali Anda mengendor, apalagi udah mulai nggak hadir Zoom. Sekali Anda nggak hadir Zoom, ini jaminan dari saya. Anda nggak mau hadir kedua kali. Udah nggak 2 kali hadir, ketiga kali. 3 kali nggak hadir, 4 kali. Akhirnya 1 bulan nggak hadir, Anda akan nggak hadir selama. Ya. Kenapa Mr. Park bikin seminar setiap bulan? Supaya Anda terus ketemu orang-orang yang satu pikiran mau sukses kan. Kalau ketemu member kita yang kerjanya cuma komplain, aduh Pak Mike susah nih, ditolakin sana sini, kita juga jadi lesu kan. Tapi kalau kita ke seminar, ketemu ribuan orang yang mau sukses, apa nggak kebakar? Tadi Bully bilang apa? Seperti batu bara kan? Coba Anda sendirian batu bara, bisa bisa kebakar nggak? Saya pernah lihat tukang sate, ya. Batu bara yang mati itu dideketin dengan batu bara yang nyala. Kenapa? Supaya nyamber kan? Nah, itu sama dengan seminar. Jadi kalau Anda datang ke seminar, Anda bawa orang-orang ke seminar, orang yang tadinya bara yang mati, akhirnya ikut terbakar oleh bara yang lagi nyala. Makanya penting sekali yang namanya pertemuan. Pertemuan sama dengan uang. Jadi Anda yang masuk Atomi karena mau uangnya, seberapa banyak Anda datang ke pertemuan. Itu doang. Anda kalau uangnya kecil, apalagi member Anda komplain, balikin aja ke dia. Kata Pak Mike, pertemuan sama dengan uang. Anda berapa kali ke pertemuan sebulan? Setiap minggu berapa kali? Nggak pernah. Ya udah pasti kecil. Orang pertemuan sama dengan uang. Ya, bikin target ya sesuai komitmen Anda masing-masing. Karena target ini sponsor nggak bisa tentukan. Ya, saya nggak bisa bilang ke semua yang ada di sini harus komitmen di Atomi. Nggak bisa, Bapak Ibu. Saya cuma bisa menunjukkan ini loh cara orang sukses di Atomi. Kan kita sudah melalui semua. Para Diamond Master, ya, para Sales Master, itu kan kita sudah lewatin semua. Nah, Anda yang masih agent, apalagi yang belum agent, masih sales rep, ikutin aja cara kita. Pasti nyampe. Yang mau 3 tahun kayak saya jadi Sharon Dos, ikutin aja ngomong ke 20 orang sehari. Pasti nyampe. Ikutin aja nggak pernah bolos seminar, pasti nyampe juga. Yang terpenting, nih, kata-kata kita. Ya. Mr. Park bilang apa? Dia membangun Atomi dengan hanya lidahnya dia, hanya dengan ucapan dia. Dia bilang bahwa perusahaan ini akan menjadi perusahaan global, perusahaan billion dollar, perusahaan yang akan merubah sejarah MLM. Itu semua sudah terjadi loh. Hanya dengan ucapan, makanya hati-hati ucapan Anda. Nggak mungkin lah saya bisa jadi SM, apalagi atau SM. Waduh, setiap 2 minggu 2,5 juta udah mustahil. Apalagi kata Pak Max 1 miliar jadi imperial, udahlah. Ucapan Anda itu akan menjadi kenyataan. Anda percaya atau enggak, itu memang sudah hukumnya Bapak Ibu. Hukum sukses itu dimulai dengan perkataan. Makanya saya selalu ingat ajaran papa saya ya. Dia bilang gini, jangan ngomong sebelum buktiin. Buktiin dulu baru ngomong.
Nah, ternyata itu ajaran salah, kata Mister Park. Makanya banyak dari kita nggak jadi orang sukses. Karena kita nggak berani ngomong. Kita mau buktiin dulu baru ngomong. Karena dianggapnya kita ngebual, ya, muluk-muluk, omong besar. Padahal Mister Park bilang, ngomong dulu. Sebelum kita lakukan, omong dulu apa yang kita mau lakukan. Apa yang mau kita capai, apa yang mau kita, hidup kita seperti apa, itu diomongkan dulu. Anda mau apa di Atomi? Melalui Atomi mau apa coba? Contoh ya, saya kasih tahu. Saya mau punya rumah yang kamarnya 10, belakangnya pantai pribadi. Saya ngomong dulu ke semua orang, terutama ke teman-teman saya. Saya mau punya bisnis, 7 macam bisnis. Jadi ada 7 aliran income dari bisnis saya. Saya mau punya hotel, saya mau punya travel agent, saya mau punya apa tuh namanya, showroom mobil ya, mobil-mobil mewah. Saya mau banyak. Saya omongin dulu ke semua teman saya. Terus saya mau bangun sekolah yang anak-anaknya nggak perlu bayar sampai dia lulus SMA. Semua gaji guru saya yang bayar. Anak-anak nggak perlu bayar. Nah, itu minimal punya sekolah yang berapa murid, 100 murid misalkan, itu miliaran loh. Saya omong dulu. Berani gak Anda omong seperti itu? Ya, semua saya harap di sini ucapkan, deklarasikan visinya Anda mau apa di Atomi, terutama ke orang-orang sekeliling Anda. Karena sampai Anda dibilang orang gila. Jadi kalau Anda takut dibilang orang gila, ya mohon maaf, pasti nggak sukses. Karena ini pesan Mister Park, bukan saya yang buat-buat Bapak Ibu. Saya nggak pernah bikin materi. Saya hanya bikin materi dari nakoda kapalnya Atomi, yaitu Chairman Park Han-gil. Itu doang. Dia bilang A, ya saya bilang A. Saya nggak bikin jadi B. Ya, dia yang kaptennya kita. Jadi kalau dia udah bilang seperti itu, kenapa kita nggak kerjakan? 구독, 좋아요 눌러주세요.